Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Sabda Firman Tuhan hari ini terambil dari dua bagian kitab suci, yaitu yang pertama-tama Injil Lukas ya, dan yang kedua dari Injil Matius. Marilah kita melihat ayat-ayat suci ini sebagai makanan rohani bagi setiap kita. Dan poin salah satu yang penting saya mau sampaikan bahwa mari, ini untuk hamba Tuhan, kita mau keluar memberitakan kasih, mendoakan, melayani. Bukan tidak penting pelayanan internal, bukan tidak penting penggembalaan jemaat, tetapi jangan sampai kita fokus kita bergeser dari pemberitaan Injil kepada setiap orang yang belum percaya. Nah, firman-firman ini akan mengingatkan kita. Terlepas daripada sekarang di zaman ini, saya sampaikan firman ini di tanggal 6 Februari 2025. Segala macam yang menghiasi medsos diantaranya hiruk pikuk tentang tabur menabur dan macam-macam seputar itu ya. Lalu kalau bicara soal benih selalu dikaitkan dengan uang, mamon dan sebagainya. Tapi hari ini saya mau sampaikan bahwa sebetulnya kalau bicara soal benih yang tertabur itu yang akan kita baca dan kita aminkan tidak selalu harus mengarahkan kepada mamon, uang, taburan untuk menuai uang dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu tolong perhatikan bahwa benih yang dimaksud sebetulnya itu adalah firman Tuhan. Nah, tentu kita bersyukur sekali kalau setiap pagi, setiap hari kita bisa ditaburi benih firman Tuhan. Maka benih ini akan tumbuh. Dan nanti kita sampai di pelataran Tuhan. Ya. Di luar sana banyak orang butuh benih, itu firman Tuhan. Saudaralah penuai akhir zaman ini. Jadi jangan selalu berpikir kalau bicara soal benih, wah ini soal taburan. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Ya. Iya, betul sekali. Saya juga ada melihat satu pemuda yang dibangkitkan Tuhan, ya, bernama Elia Niron. Puji Tuhan. Pemuda ini diurapi berbicara firman. Saya mau belajar, tapi saya tahu bahwa saya tidak mungkin bisa sepintar Elia Niron ini, karena beliau punya kemampuan dalam menyampaikan firman itu secara sistematik. Wah, membuat dunia terpana melihat Injil itu sebagai kitab yang dibacakan dan menjadi berkat bagi jutaan orang. Ya, apresiasi buat Elia Niron. Puji Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan ya versi yang saya mampu sampaikan, bahwa benih itu sebetulnya tidak harus bicara soal taburan uang atau sebagainya, bukan. Benih itu adalah firman Tuhan. Baik, kita melihat pertama, kiranya renungan ini meskipun sederhana, oleh pertolongan Roh Kudus bisa menggugah di setiap kita. Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-11 ya. Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 11. Selamat mendengar firman Tuhan Yesus. Bagi saudara yang terkasih, ada tertulis Lukas 8 4 sampai 11. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam sebuah perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Jadi benih itu harus ditabur oleh penabur. Dan benih itu sudah dikasih kepada penabur. Saya mau tanya nih, saudara sebagai udah tahu nih,
Siapakah penabur-penabur itu? Saudara dan saya. Di dalam rema akhir zaman ini. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang. Burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpit benih itu sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Nah, murid-murid berkata kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu Yesus menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti," alias bahasa kekinian, gagal paham ki. Ayat 11. Nah, inilah arti perumpamaan itu. Apakah yang dimaksud dari sekian panjang yang saya bacakan ayat-ayat sebelumnya? Bahwa yang dimaksud benih itu adalah firman Tuhan. Dunia membutuhkan benih surgawi. Yang dimaksud benih itu bukan uang, tapi firman Tuhan. Kita menabur firman Tuhan. Ada yang jatuh di tanah yang kering, ada yang berbatu-batu, ada yang dihimpit, akhirnya tidak tumbuh benih itu. Tapi nanti pasti akan jatuh ke tanah yang baik. Pasti akan dituai cepat atau lambat. Ketika kita setiap hari dengan tekun membagikan benih surgawi, yaitu firman Tuhan, ceritakan tentang Yesus, bicara tentang kebaikannya. Jangan sampai kita terjebak dengan namanya pendeta, tapi setiap hari yang diurus hanya bicara soal organisasi, rapat, pertemuan, ya. Baru-baru ini dari Desember, Januari, acara Natal itu hampir tiap hari di grup itu ngomong Natal, sumbangan Natal, donatur, siapa lagi, itu. Bicara rapat ketemu soal konsumsi, soal makanan, soal bla bla bla. Tidak salah. Tapi jangan sampai pertemuan-pertemuan itu hanya karena ada acara itu, atau hanya membicarakan soal budget makanan dan acara, siapa artisnya dan bla 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 bla. Lupa. Ada jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Ada jiwa-jiwa yang sedang sakit yang membutuhkan uluran tangan. Ada jiwa-jiwa yang akan binasa tanpa Yesus. Secara pribadi saya untuk di Balikpapan, saya stay di Balikpapan, jujur, untuk pertemuan-pertemuan bicara soal Injil, misi, kegerakan, movement, lawatan Tuhan. Saya bicara, saya mengalami, itu jarang. Saya memberi diri, saya masuk ke semua area teman-teman, ada 100 lebih gereja di Balikpapan, hampir semua saya masuk, saya kenal, saya bergaul. Tapi kenapa sampaikan ini? Tidak bermaksud untuk membedakan, tapi saya mengingatkan. Benih itu bukan bicara soal uang. Benih itu bicara soal firman Tuhan. Apakah saudara sebagai penabur, apalagi sebagai hamba Tuhan, apalagi sebagai ditempatkan jabatan posisi strategis di dalam organisasimu, jangan hanya berpikir soal-soal lain selain daripada berita Injil yang harus mendarat di hati setiap orang, paling tidak di sekitar kita semuanya. Saya maju sekarang Bapak Ibu sekalian, Injil Matius pasal 13. Setelah kita memahami bahwa benih yang tertabur itu yang dimaksud adalah sebuah rahasia yang Tuhan ungkapkan, itu adalah firman Tuhan. Ya,
Jadi kalau ada yang sampai mengatakan benih selalu identik dengan taburan uang, marilah. Saya secara pribadi tidak anti dengan kolektor, tidak anti dengan perpuluhan, tidak anti dengan persembahan, tidak. Saya pun kalau saudara memberkati seperti kasih gift, kasih berkat, saya sebut berkat Tuhan, saya juga terima. Tapi saya nggak minta-minta loh ya. Tetapi saya tidak mau ikut dalam polemik terbawa arus yang setiap kali pelayanan atau ibadah atau khotbah atau sharing mengarahkan kepada taburan uang selalu. Saya tidak menolak, tidak anti, tetapi begini. Di dalam Bible ada 66 kitab. Dan setiap kitab itu banyak sekali makna, banyak tema, banyak rahasia firman. Ya, yang kita harus bisa expose. Kita wartakan, baik itu tentang pengampunan, tentang bagaimana kita meninggalkan dosa, tentang kasih Bapa, tentang karakter, tentang kerajaan sorga, tentang akhir zaman, tentang antikris, dan sebagainya. Nah, jangan sampai dalam sebuah pelayanan menjadi satu warna begini. Apapun masalahmu, menabur solusinya. Menabur uang maksudnya. Jangan sampai. Ya, menggiring opini kepada umat-umat Tuhan milik Yesus, apapun pergumulan hari ini, apa saja menjadi tantangan hidupmu, satu solusinya, menabur, kamu selesai, kamu dapat solusi. Padahal dalam Bible sendiri banyak sekali tema-tema firman yang kita perlu juga sampaikan kepada umat. Salah satu tentang ada perpuluhan, salah satu ada juga tentang memberi dan sebagainya. Tapi kan bukan itu terus-menerus yang diulang. Nah, di sini kita melihat benih itu adalah firman Tuhan. Ketika rame-rame, benih adalah firman Tuhan. Ketika rame-rame, benih adalah firman Tuhan. Sekarang saya ajak saudara-saudara mendengar dari Injil Matius pasal 13 ya. Ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita selesai di ayat-ayat ini hari ini. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus. Selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Ada tertulis ya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Kita udah mengerti yang dimaksud benih adalah firman Tuhan. Ladang itu adalah dunia. Ladang itu adalah kehidupanmu. Ladang itu adalah keluargamu. Ya. Jadi seumpama orang yang menaburkan firman yang baik di ladangnya. Saya mau tanya, apakah ada saudara-saudara yang mau menabur yang buruk untuk keluargamu? Tidak ada. Untuk lingkunganmu tidak ada. Untuk kotamu tidak ada. Waras toh, kecuali saudara ada kepahitan. Tapi normal sejogyanya tidak mau. Saya mau tanya, apa di antara Bapak Ibu ada yang mau hidupnya jelek? Tidak mau toh? Tapi kenapa hari-hari ngomong jelek? Nah, belum tahu toh? Saya kasih tahu sekarang. Kalau engkau mau hidupmu baik, ngomongmu baik. Karena hidup seseorang itu juga ditentukan dari ngomongannya. Mau hidup baik, tapi hari-hari ngomong jelek. Bisa nggak? Pikir sendiri. Karena perkataan itu juga benih yang tertabur. Apa yang kau ucapkan akan kau tuai. Kau menabur angin, pasti menuai badai. Mau hidup baik, ucapkan hal-hal yang baik. Demikian pun juga, benih yang baik taburkan. Yang terbaik adalah benih firman Tuhan. 25. Tetapi pada waktu itu, semua orang tidur. Datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum, lalu pergi. Jadi musuh itu dalam hal ini, kegelapan, setan, yang merancangkan manusia binasa. Setan juga punya benih loh. Apa benih setan? Benih dosa, benih keraguan, benih membuat manusia tidak percaya Tuhan, benih ketakutan,
benih penyakit, benih kutuk. Setan juga punya benih, dan dia itu juga ikut menabur, yaitu benih lalang di antara gandum. Benih setan di antara benih firman Tuhan. Setan juga menabur, ayat 26. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Jadi tumbuhnya bersama-sama. Maka datanglah hamba-hamba tuang ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang tuang? Dari manakah benih yang tidak baik atau lalang itu? Ayat 28. Jawab tuan itu, seorang musuh melakukannya. Jadi di sini kita melihat bahwa setan, iblis itu bukan teman loh ya. Jangan kau berteman dengan setan, apalagi bersahabat dengan dia. Karena seseorang akan menjadi serupa dengan sahabatnya. Ya, seseorang akan menjadi serupa dengan siapa yang dia sembah dalam hidupnya. Engkau bersahabat dengan kegelapan, mukamu gelap. Engkau bersahabat dengan Tuhan Yesus, mukamu bercahaya. Hidupmu baik, hidupmu diselamatkan. Hidupmu menjadi pribadi orang yang dibenarkan sama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan menyebut apa? Bahwa yang menabur benih ketakutan, penyakit, kebimbangan, tidak percaya, itu adalah musuh. Kalau Tuhan bilang musuh, kau jangan jadikan teman. Jelas ya? Itu musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut benih kepalsuan itu, benih-benih yang salah itu ditabur, benih ketakutan, yang disebut lalang itu. Apa kata Tuhan di sini? Ia berkata, jangan. Jangan ini bukan karena mengizinkan untuk supaya berkuasa benih kejahatan itu, musuh itu tidak. Tapi kata jangan di sini oleh karena kasih. Ia berkata jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut. Tuhan tidak mau satu orang pun terhilang. Amin. Pada waktu kamu cabut lalang itu, ya, ayat 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, benih-benih yang dihasilkan dari kepalsuan lalang itu, dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Benih yang baik akan dikumpulkan ke dalam lumbung. Ini bicara soal rema akhir zaman. Benih yang baik bicara soal nanti setiap kita, anak-anak Tuhan Yesus, dikumpulkan di kerajaan surga. So, jadi akhirnya saya mau sampaikan begini, bahwa dunia butuh benih firman Tuhan. Saudara hamba Tuhan, ya, kepintaranmu, akademismu, karuniamu itu jangan pakai yang lain selain memberitakan firman Tuhan Yesus. Kalau engkau mau melayani, mendoakan, bermusik, menyembah Tuhan, bahkan di jalan-jalan, saya percaya ketika engkau memuliakan Tuhan Yesus, bahkan engkau menjadi seorang pengamen Kristen, pengamen rohani, dengan tujuan warta Injil diberitakan di rumah makan, di jalan-jalan, di bus-bus, di angkot-angkot, Tuhan mengurapimu. Yang penting hatimu untuk jiwa-jiwa, bukan untuk mengumpulkan harta, bukan untuk memperkaya diri. Masih banyak orang di sekitar kita yang butuh bantuan makan, bantuan kasih, bantuan beras, bantuan sembako. Hamba Tuhan diberkati toh, harusnya jadi berkat, bukan memberkati diri sendiri saja. Saya memanggil setiap orang percaya untuk masuk ke ladang Tuhan. Saya sampaikan hal ini, statement agak keras barangkali. Kalau saudara merasa ini baik, ini obat, silakan di-share video ini. Silakan dipotong videonya dan sampaikan ini. Kalau hamba-hamba Tuhan yang sudah dikarunia Tuhan, kepintaran, jabatan yang baik, ya, intelektual yang memadai, lebih daripada orang awam, tapi engkau tidak lagi memberitakan Injil, engkau tidak keluar untuk menyapa jiwa-jiwa,
memberitakan tentang Yesus, melayani dan mendoakan, maka jangan sampai cemburu kalau hari ini Tuhan akan pakai orang-orang sederhana, orang-orang biasa, orang-orang tidak punya sekolah yang mumpuni secara teologi. Tuhan akan bangkitkan orang-orang itu untuk memberitakan siapa itu Yesus di dunia yang nyata, di jalan-jalan, di tempat-tempat yang mungkin engkau sekarang sudah gengsi masuk ke sana karena parfummu sudah wangi, sepatumu sudah mahal, pantofel, sudah nggak mau injak lagi tanah-tanah berbecek, engkau hanya mau injak keramik-keramik yang mewah. Jangan sampai engkau iri, jangan komplain, jangan menyesal. Kalau engkau melihat hari-hari ini, Tuhan bangkitkan orang-orang biasa seperti Andi Simon ini. Tidak bergelar, tidak terlalu pintar, tidak sekolah tinggi. Tapi saya mengajak setiap hamba Tuhan, semua orang yang mendengar ini, mari, Tuhan sedang mencari penuai di akhir zaman ini. Apakah engkau mau berkata, Tuhan ini saya, pakailah saya. Kalau itu Anda, ketik rame-rame, ini saya Tuhan, ini saya Tuhan. Saya percaya, saya nggak bicara soal tentang bagaimana manusia yang hebat, saya bicara soal pelayanan ini, diurapi, diberkati Tuhan, 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 sangat diberkati Tuhan. Saya sangat terharu sekali karena saya melihat ada ribuan orang langsung serentak berkata, ini saya Tuhan. Arti hari ini Tuhan, ada ribuan orang yang kau akan bangkitkan Tuhan bersama-sama pesta Andi Simon Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang lain yang memberi dirinya Tuhan mau keluar mewartakan kabar baik Tuhan, mau bermisi, mau keluar Tuhan untuk memberitakan tentang Yesus ke jalan-jalan, keluar ke daerah-daerah, tembok-tembok yang dibatasi oleh gereja. Mereka mau keluar, yang selama ini hanya fokus pada mimbar, mereka mau keluar Tuhan. Terima kasih. Oh glory to God, oh glory to God, oh God. Rahabasya, glory to God, glory to God, glory to God. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa bagi setiap jiwa-jiwa ini, setiap mereka yang memberi diri secara khusus, dan bagi setiap Bapak Ibu terkasih yang mendengarkan renungan ini. Diberkati kau hidupmu, diurapi sama Tuhan Yesus, disembuhkan kau dari sakit penyakitmu, dan diangkat hidup sama Tuhan Yesus, dipakai untuk hormat kemuliaannya. Dimanapun engkau berada, dimanapun engkau tinggal, apapun keadaan hari ini, kalau engkau berserah dan memberi diri pada Tuhan Yesus, seperti saya, Tuhan bisa pakai orang-orang biasa. Asal engkau percaya kuasa Tuhan, engkau baca firman Tuhan, engkau rajin menabur firman, benih. Setiap taburan enggak sia-sia. Ketika engkau mewartakan firman, baik lewat medsos atau onsite atau dimanapun, kesaksian hidup Tuhan Yesus tidak pernah sia-sia. Engkau memberkati firman dengan anak-anakmu. Engkau orang tua tidak jemu-jemu membagikan benih firman tiap hari kepada anak-anakmu. Tidak pernah sia-sia. Pasti akan tumbuh di waktu yang tepat. Jangan kendor kerajinanmu beritakan firman, karena iblis juga setiap hari menabur benihnya. Benih keraguan, benih ketakutan, benih tidak percaya Tuhan lagi. Jangan sampai engkau kendor menabur firman, karena setiap hari si jahat menabur benih. Kalau saudara kendor, anak-anakmu bisa lebih terpengaruh dengan benih si jahat. Kalau engkau kendor, jemaat yang kau layani bisa terpengaruh pada duniawi. Kalau engkau kendor, engkau akan tinggal sebagai orang percaya yang meragukan kuasa Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang mendengar ini rajin-rajin bagi firman, yaitu benih firman Tuhan bagi setiap orang. Let's pray. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh glory to God. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawatanmu sungguh ajaib. Kasihmu sungguh nyata. Firman menyentuh setiap hati kami Tuhan. Kami bersyukur. Dan bagi mereka yang mendengar firman, ada di antara mereka sedang sakit, saya berdoa, kesembuhan mengalirlah di tubuh mereka sekalian. Dan bagi mereka yang mengangkat tangan dan memberi diri kepada Tuhan Yesus dipakai, Tuhan, pakailah kami Tuhan di akhir zaman ini. Seberapa anugerah Tuhan kasih waktu kami hidup, pakailah kami Tuhan jadi saksimu, melayani orang, beritakan tentang Yesus, dan mendoakan orang-orang sakit, yang terikat, yang berdosa, dan urapan Tuhan menyertai, memberkati setiap pelayanan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami terima firman-Mu, kami terima otoritas-Mu, kami terima favor anugerah-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.